Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sehat Bu Elin. Gimana kabar Bu Elin? Ya, Alhamdulillah Bu, ya saya ikut senang mendengar Ibu sehat, Bu Neneng sehat, Alhamdulillah. Namun hari ini saya melihat Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria seperti biasanya Bu. Kalau boleh tahu kira-kira Ibu ada masalah Bu? oh iya Bu. Oh, Ibu terima kasih perhatiannya untuk saya. Memang kemarin saya terlihat gimana gitu Bu? Kayak kelihatan bingung gitu, kayak punya masalah gitu. Iya Bu, sebenarnya memang ada sedikit apa ya beban gitu di pikiran saya gitu. Tapi saya tuh agak bingung gitu ya harus bicara dengan siapa gitu. Nah, kira-kira kalau saya cerita dengan ibu, ibu keberatan nggak bu? Ibu ada waktu untuk saya bu? Maaf ya bu ya, saya jadi merepotkan ibu nih, mengganggu waktu ibu. Nggak apa-apa Bu, insya Allah saya selalu siap buat Ibu. Jangan sungkan Bu, silahkan Ibu punya masalah apa-apa. Mungkin barangkali saya bisa membantu. Silahkan Ibu cerita sama saya Bu. Oh, alhamdulillah kalau begitu ibu, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya untuk saya. Saya ingin sedikit apa ya mengungkapkan gitu Bu, mengeluarkan apa yang menjadi unek-unek saya selama ini gitu. Saya berharap sih mudah-mudahan setelah ngobrol dengan Ibu ada sedikit pencerahan gitu Bu. Ya. Boleh Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk menghilangkan kegalauan Ibu itu? Iya Bu, saya tuh eh, kewalahan gitu Bu di kelas. Karena Iya, mungkin awal saya itu pertama dapat kelas rendah, udah gitu jumlahnya banyak gitu ya. Jadi begitu masuk kelas tuh saya sulit gitu Bu mengendalikan kondisi kelas gitu. Jadi kelas itu tidak kondusif gitu Bu. Kemudian ditambah lagi karena anak-anak kelas 2 itu mungkin belum paham ya Bu ya iya. untuk tanggung jawab gitu ya. Jadi kelas itu terlihat kotor, kadang seenaknya aja buang sampah gitu. Saat belajar juga lari-larian, pokoknya jadi pusing gitu Bu ke sayanya. Jadi harus gimana gitu. Iya. Pastilah Bu, saya paham sama Ibu karena memang untuk yang kelas bawah itu memang memerlukan totalitas dari kita ya Bu ya. Aduh luar biasa, saya salut sama Ibu yang bisa memegang kelas bawah dengan sebegitu semangatnya Bu. Kira-kira ya apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita nanti? Ya, saya ingin ada apa pencerahan gitu Bu setelah ngobrol dengan Ibu gitu. Mudah-mudahan ada apa ya pencerahan supaya bisa mengelola kelas dengan kondusif gitu Bu. Jadi saya nggak terlalu apa ya stres apa bingung gitu Bu. Boleh Bu, kita bisa bicarakan. Mudah-mudahan ada solusinya dan juga ada pemecahan masalahnya ya Bu ya. Amin, amin ya robbal Ya, alamin. amin. Jadi permasalahan seperti apa Bu? Silahkan dijabarkan kembali barangkali lebih jelas lagi. Iya Bu, itu saya bingung di kelas gitu ya, mengelola kelas itu harus gimana dengan anak yang segitu banyak gitu ya. Apa pengen merubah kebiasaan-kebiasaan anak gitu Bu, yang tadinya kurang baik jadi kebiasaan yang baik gitu Bu. Karena Mhm. kan kesehariannya itu anak-anak beberapa
ya setelah beberapa minggu ini saya pegang gitu ya, kalau Iya, Bu. masuk itu dia belajar di kelas tuh, ada yang lari-larian gitu, kemudian ada yang, gebrak-gebrak meja, terus coret-coret, sampah juga di mana-mana gitu. Jadi saya tuh ingin kebiasaan-kebiasaan itu, bisa berubah gitu. Kadang-kadang kalau pas ngebagiin buku aja sampai berebut gitu, Bu. Waduh. Pengennya anak tuh Iya. antri gitu ya, ada budaya antri gitu, Bu. Mm-mm. Ya, Pokoknya kelas bawah mah sangat luar biasa ya Bu ya. iya, Bu, Membutuhkan betul. energi yang luar biasa. Heeh. Tapi kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Sepertinya saya akan, harus membuat kesepakatan barangkali ya, Bu, ya, dengan anak-anak itu gitu ya, supaya mereka tahu gitu tanggung jawab mereka, kewajiban mereka, terus apa yang mereka inginkan gitu. Nah itu, namun sebelumnya mungkin saya harus merubah situasi kelas dulu barangkali Bu, biar ada suasana baru gitu. Anak-anak itu supaya ada suasana yang berbeda gitu Bu. Mungkin Hmm, ada biar anak itu sedikit ada hal yang berubah gitu. Mungkin itu, Bu. hmm. Ya sebuah rencana yang bagus Bu. Sebetulnya itu adalah rencana yang sangat luar biasa yang mungkin Ibu bisa lakukan untuk mengatasi kenyamanan di kelas ya Bu ya. Supaya anak-anak tidak terlalu ribut, tertib gitu ya Bu. Memang kata saya mah Ibu mah luar biasa lah untuk memegang kelas bawah. Saya makanya kalau saya yang memegang kelas bawah nggak tahu seperti apa. Ibu hebat itu Ibu udah berapa tahun Bu kelas bawah? Baru justru ini saya baru tahun ini makanya saya agak kewalahan, Oh Ibu. gitu. Biasanya juga Iya. saya kelas tinggi. Oh gitu. Ya. Kira-kira Ibu mulai dari mana untuk melatih pembiasaan seperti itu Bu? Mungkin tadi ya saya rencananya akan merubah suasana kelas dulu ya Bu ya. Dari Iya. mendesain tempat duduk mungkin ya awalnya. Karena kan sekarang tempat duduk itu saya susun berbanjar. Terus mepet ke dinding gitu ya. Jadi itu pojok-pojok kelas itu nggak terlihat kan. Jadi mereka tuh kalau buang sampah ke pojokan itu nggak kelihatan gitu. Nah, saya Iya Bu. rencananya akan merubah tempat duduk mereka itu menjadi letter U gitu, Bu. Tapi tidak menempel di dinding gitu, supaya mereka bisa leluasa duduk keluar masuk bangku gitu, Bu. Nah, tapi Iya. karena kelas saya banyak yang 44, jadi untuk letter U itu sepertinya tidak cukup. Jadi di tengah-tengah tetap saya manfaatkan untuk satu kelompok yang lain gitu. Nah, lalu setelah merubah desain itu, baru saya akan lanjutkan dengan membuat kesepakatan kelas gitu, Bu. Iya iya. Kesepakatan kelas ya mudah-mudahan dengan kesepakatan kelas anak-anak bisa lebih tertib lagi ya Bu ya. Itu dalam membuat kesepakatan kelas Ibu rencananya mau seperti apa itu bikin kesepakatan kelasnya? Dengan cara seperti apa kalau kelas bawah kan masih kecil Bu? Iya. Nah, ini saya mungkin karena berawal dari suasana kelas yang berubah barangkali gitu ya, Bu ya. Iya. Saya akan bersihkan, kemudian saya buat nyaman dulu gitu kelasnya, kemudian setelah itu mungkin saya akan awali dengan bertanya kepada anak apakah kondisi seperti sekarang itu nyaman gitu. Nah, kemudian baru saya akan lanjutkan dengan kenyamanan ini gitu. Kalau sudah nyaman begini, kemudian hal apalagi yang membuat kalian nyaman gitu. Nah, itu mungkin nanti anak akan mengeluarkan pendapatnya masing-masing gitu, Bu. Mungkin Hmm, seperti itu. Nanti pendapatnya itu akan saya jadikan kesepakatan gitu. Karena itu kan datangnya dari mereka ya. Pengen iya Bu. bagaimana bagaimananya gitu, Bu.
Iya. Ya memang sebuah rencana yang bagus Bu itu memang dalam membuat kesepakatan kelas itu berawal dari anak-anak ya Bu. Kita mah hanya Iya, sekedar membimbing, mendorong gitu ya Bu ya. iya. Kemudian ide-ide Ibu tersebut kira-kira kapan Ibu mau mulai melaksanakan rencana tersebut Bu? Saya inginnya sih secepatnya ya Bu ya. Mhm. Karena saya udah nggak nyaman banget gitu Bu kalau ngajar. Kalau Iya, iya, suasana kelas seperti itu, jadi anak juga tidak bisa menyerap materi pelajaran dengan baik gitu ya. Jadi apa? Mungkin besok sepulang sekolah saya akan merapihkan tempat duduk anak dulu gitu ya, lusa. Kemudian begitu anak-anak masuk dengan suasana yang berbeda, baru saya iya. akan lanjutkan dengan kesepakatan kelas. Itu barangkali Ibu. Iya, sebuah rencana yang bagus. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Amin. Kira-kira ada hal lain nggak Bu yang bisa Ibu lakukan itu untuk mengatasi masalah di kelas? Barangkali ada hal lain? Mungkin setelah membuat kesepakatan kelas, saya bisa merubahnya atau melanjutkan apa ke keyakinan kelas barangkali ya Bu ya, supaya Hmm, anak-anak bisa lebih mudah memahami apa yang sudah menjadi keyakinan bersama gitu, untuk mudah dalam melakukannya gitu Bu. Mungkin itu Bu. iya, rencana Ibu tinggal melaksanakan sudah bagus ya Bu ya. Mudah-mudahan aja apa semua rencana Ibu berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Kira-kira Ibu dalam hal komitmen yang Ibu bisa lakukan untuk melaksanakan rencana-rencana Ibu itu apa Bu? Komitmen yang akan Ibu lakukan. Mungkin saya tidak akan apa, bisa sendiri barangkali ya, karena apa, untuk pembiasaan yang namanya pembiasaan itu kan tidak bisa dari kita sendiri kalau di sekolah. Tentunya kita juga harus menyampaikan kepada rekan-rekan kita. Jadi ketika bertemu dengan anak apa, di kelas atau misalnya menggantikan saya ketika saya tidak masuk, rekan-rekan yang lain pun tahu gitu, paham bahwa keyakinan kelas di kelas saya itu seperti itu. Jadi saya harus bekerja sama dengan teman-teman sejawat saya gitu, rekan sejawat saya gitu Bu. Iya, iya bagus Bu. Itu memang kita dalam hal segala apapun di sekolah itu harus berkolaborasi dengan stakeholder yang lain ya Bu. Kira-kira dukungan apa lagi Bu yang bisa membantu untuk memperlancar rencana Ibu? Barangkali masih ada dukungan yang lain? Mungkin dari kepala sekolah juga ya Bu ya. Jadi Ya. apa yang saya sudah lakukan di kelas itu mungkin harus diketahui juga oleh kepala sekolah. Barangkali dengan begitu lebih menguatkan lagi gitu apa yang saya rencanakan di kelas nanti gitu Bu. Ya, Bu. Memang dalam mengerjakan segala apapun itu pasti kita berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, dengan semua warga sekolah lah kita supaya apapun dari rencana kita bisa berhasil ya Bu ya, bisa berjalan dengan lancar. Saya doakan mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakan semua rencana-rencana Ibu dengan baik dan lancar. Amin. Terima kasih Ibu sudah mau diganggu waktunya. Saya sudah sedikit ada pencerahan, ini udah agak plong nih udah ngobrol dengan Ibu. Kemarin-kemarin saya pusing banget gitu Bu asal keluar dari kelas. Iya Bu, ya, ya. Ya sama-sama Ibu, barangkali Ibu punya masalah mau sharing dengan saya boleh Bu, insya Allah saya siap waktunya, kita bisa mencari waktu yang senggang, kita bisa diskusi untuk menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan sekolah ya Bu ya. Iya Ibu, terima kasih banyak atas waktunya ya Bu ya. Ya, Saya tinggal ke kelas dulu ya Bu ya. memang enggak ya, selamat Bu. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Langsung ya. ngempong. Ya, Ya, Bu, ya. ya Nanti berarti kembali. sekarang gantian ya. Saya yang coachnya, Ibu yang Ya, coach ya. iya, iya. Ntar dulu, Bu. Ini Ibu yang Ya, coach ya? ya, Kayaknya kebalik ya. Bentar, Bu. ya, Iya, iya, Bu, sok. Ibu dulu ya? ya. Saya dulu deh. Udah siap Ibu? Dah, mangga. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Waalaikumsalam, Ibu Neneng. Ya, alhamdulillah baik, sehat, Bu. Alhamdulillah. Saya senang sekali mendengar kabar Bu Elin sehat. Tapi beberapa hari ini saya amati sepertinya Ibu kurang bersemangat gitu Bu. Dan enggak seceria seperti biasanya gitu Bu. Mungkin Ya, kalau boleh saya tahu ada apa ya Bu ya? itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah Bu. Saya bingung mau mengutarakannya sama siapa. Kira-kira Ibu bersedia menerima curhatan saya, Bu? Jika seandainya tidak mengganggu waktu Ibu, saya ingin curhat sama Ibu, boleh nggak, Bu? Oh gitu Bu Elin. Ya hari ini sih saya nggak ada jadwal kemana-mana ya dan agak senggang lah kebetulan memang hari ini ada jadwal pelajaran yang lain gitu, ada pelajaran PAI jadi saya agak senggang. Boleh Bu kalau Ibu mau ngobrol dengan saya, insya Allah saya bisa. Dan Ibu boleh menyampaikan apa yang menjadi unek-unek Ibu. Nggak usah sungkan-sungkan, silahkan. Alhamdulillah, terima kasih banget Bu. Jadi begini Bu, beberapa hari ini memang saya tidak nyaman Bu, pikiran saya itu tidak bisa tenang karena saya khawatir dan gelisah memikirkan anak didik kita yang di kelas 6 itu, Ananda Elsa itu kan dapat juara di kabupaten. Dia ikut lomba sumpit, kemudian menjadi wakil ke tingkat provinsi, Bu. Itu yang jadi masalahnya, Bu. Oh gitu. Nah, jadi apa nih yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu itu gitu? Terus kira-kira harapan Ibu setelah ngobrol dengan saya itu maunya bagaimana tah Bu? Ya, saya berharap karena selama ini saya dua minggu terakhir ini saya melihat Elsa itu kurang bersemangat Bu dalam latihannya. Sepertinya kayaknya ogah-ogahan. Kalau ditanya selalu bilang ingin ikut pelajaran di kelasnya gitu. Jadi saya kan khawatir Bu, kalau misalnya Ananda Elsa ini tidak rajin latihannya, tidak serius latihannya, itu nanti dikhawatirkan persiapan lomba di provinsinya itu takut tidak optimal. Sedangkan lomba di provinsi itu kan membawa nama baik kabupaten juga, lembaga sekolah juga gitu. Jadi saya khawatir nanti takutnya gagal gitu Bu di tingkat provinsi. Nah, saya ingin bantuan dari Ibu barangkali mungkin ada solusinya dalam hal ini setelah kita melakukan pembicaraan ini nanti saya berharap ada solusinya Bu. Oh begitu Ibu. Jadi sekarang-sekarang ini gitu, jadi Ananda satu kurang bersemangat ya Bu ya. Ibu Iya. jadi agak kebingungan gitu. Itu kira-kira dia tidak bersemangat itu apakah ada hal gitu yang membuat dia seperti itu gitu Bu? Ya diantaranya dia mungkin ya kalau anak zaman sekarang itu besti-bestian gitu Bu, apa namanya ya,
Gitu. Jadi memang dia mungkin salah satunya itu takut ditinggalkan sama teman-temannya yang sedang belajar di kelas, takut dijauhi Hmm. gitu. Kemudian kemungkinan yang lain dia memang mungkin takut juga ketinggalan pelajaran kalau memang keseringan latihan di luar, tidak di dalam kelas. Tapi sih menurut saya meskipun tidak ikut belajar, tapi kan dia akan bertanding apa namanya membawa nama baik kabupaten, membawa nama baik lembaga juga ya Bu ya, kalau seperti itu. Oh, gitu. Jadi dia khawatir gitu ya kalau sering-sering latihan sendiri gitu. Dia khawatir dijauhi temennya gitu. Kemudian mungkin kalau sering-sering meninggalkan kelas juga dia khawatir mungkin dimarahin sama Guru eh, wali kelas guru ya. wali kelasnya gitu ya. Jadi dia makanya tidak semangat untuk latihan gitu ya. Iya Nah, Bu. kalau begitu kira-kira nih langkah Ibu itu apa gitu? Apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, Bu? Hmm. Rencana saya sih ke depannya kalau latihan itu saya ingin beberapa dari siswa misalnya kalau sedang beristirahat itu waktunya istirahat itu diharapkan ikut dalam ruangan latihan Elsa itu. Maksudnya supaya di situ teman-temannya bisa memberikan motivasi, juga bisa memberikan ketenangan kepada Elsa sendiri. Oh iya, saya didukung sama teman saya ada di ruangan ini gitu. Itu rencana saya yang pertama itu seperti itu, Bu. Oh gitu ya, Bu. Jadi saat latihan itu teman-temannya dihadirkan gitu ya, Bu ya, untuk Iya. melihat Elsa latihan gitu ya. Mhm. Bagus itu Ibu, ide yang sangat luar biasa ya menurut saya. Jadi Elsa tidak merasa sendiri dan tidak merasa apa dikucilkan sama Iya, teman-temannya ya. iya. Gitu. Selain itu apa ada apa ide yang lain gitu untuk membuat Elsa semangat gitu Bu dalam berlatih gitu Bu. Atau Eh, menghadirkan karena teman-temannya gitu. ya selain menghadirkan teman-temannya juga, saya berencana meminta kepada wali kelasnya kalau misalnya sedang waktu senggang diminta untuk ikut hadir di ruangan yang Elsa sedang latihan. Maksudnya supaya Elsa merasa oh iya guru wali kelas saya itu mendukung sama saya untuk latihan gitu. Ya sekali mah itu diminta untuk seperti itu. Mudah-mudahan ibu wali kelasnya bersedia untuk hadir dalam latihan Ananda Elsa tersebut. Oh gitu. Bagus Ibu, baik itu ya sangat apa rencana yang sangat bagus gitu Bu. Jadi memang ketakutan Elsa selama ini kan takut dimarahin ya sama wali kelasnya gitu kalau sering-sering bolos Mhm. nggak ikut belajar. Mungkin dengan begitu Elsa akan merasa didukung barangkali ya oleh wali kelasnya jika wali Mhm. kelasnya ikut melihat Elsa latihan dan teman-temannya juga bisa melihat Elsa latihan gitu ya. Jadi Iya, merasa Bu. didukung. Mudah-mudahan dengan begitu kepercayaan dirinya akan tumbuh ya Bu ya. Iya, iya. Iya. Nah kemudian selain itu gitu, apa ada upaya lainnya gitu supaya membuat menambah kepercayaan diri Elsa gitu Bu? Ada Bu, mungkin nanti saya akan menghubungi kedua orang tuanya dan meminta izin juga sekaligus memberitahukan barangkali nanti dalam latihan ini Elsa ada latihan di luar jam pelajaran. Mungkin dikhawatirkan orang tuanya bertanya-tanya gitu, ini kemana Elsa kok belum pulang? Padahal Elsa ada di sekolah sedang latihan gitu. Dan diharapkan orang tuanya juga memberikan motivasi, memberikan semangat kepada Elsa. Siapa tahu dengan semangat dari semua pihak itu bisa membuat apa motivasi Elsa lebih meningkat lagi. Itu mungkin Bu, itu rencana saya yang lain. Baik Ibu, itu sangat luar biasa ya rencana-rencana Ibu yang sudah disusun, yang sudah Ibu pikirkan. Itu menurut saya satu langkah-langkah yang sangat luar biasa, yang sangat bagus ya
Karena untuk Elsa itu kalau saya dengar dari pemaparan Ibu di awal, dia itu butuh dukungan ya, supaya semangat gitu. Yang pertama dari temannya tadi sudah Ibu rencanakan untuk dihadirkan ketika latihan, kemudian dari wali kelasnya juga untuk saat latihan dihadirkan juga gitu. Mungkin dengan begitu kan akan merasa didukung oleh temannya, tidak merasa dijauhi, kemudian wali kelasnya juga hadir, dia merasa tidak akan dimarahi gitu. Dan Iya, yang satu lagi mungkin orang tuanya akan dihubungi juga, disampaikan bahwa orang tuanya tersebut tahu kegiatan tahu, Elsa iya, seperti kegiatan apa Elsa. gitu ya. Jadi Elsa nggak akan merasa takut dimarahi oleh orang tuanya ketika pulang terlambat gitu ya Nah, Bu ya. bisa itu. Nah, Iya, itu Bu. sangat luar biasa sekali Ibu, langkah-langkah yang akan Ibu ambil gitu ya, rencana-rencana yang sudah Ibu susun. Nah, itu kira-kira tuh untuk melakukan rencana tersebut, kapan Ibu akan memulainya gitu? Mhm. Ya Bu, rencananya sih hari ini juga nanti setelah kita ngobrol-ngobrol sekarang ini, saya berencana akan menemui Elsa dan memberikan motivasi buat Elsa supaya lebih giat lagi latihan, dan saya akan meminta izin kepada wali kelas juga, ngobrol dengan wali kelas juga supaya nanti sewaktu-waktu untuk memohon dukungannya, sewaktu-waktu diperkenankan untuk hadir ketika Elsa latihan. Wah, luar biasa Ibu, semangat sekali ya. Karena mungkin waktunya sudah mepet ya Ya untuk sudah mepet Bu, menuju, ingin menjaga iya, nama untuk baik menuju lagi. pertandingan ya. Jadi harus sesegera Ya. mungkin ya. Jadi Iya Ibu Bu. akan melakukannya dalam waktu yang sangat dekat, secepatnya gitu. Itu sangat luar biasa sekali Ibu. Nah, itu kira-kira nih Bu, dalam proses latihannya itu akan bagaimana tuh proses latihan Elsanya sendiri gitu? Memulainya itu akan bagaimana gitu? Rencana saya tuh mulai dari sekarang karena memang waktunya sebentar lagi itu ke Subang, tingkat provinsinya itu di Subang. Iya, iya, Rencananya tiap hari Bu akan Elsa itu akan dilatih, itu sumpit ya Bu ya. iya. Tiap hari mungkin itu dari pagi sampai dengan siang, jika memungkinkan itu di luar jam sekolah juga akan saya laksanakan Bu untuk latihan buat Elsa. Oh gitu ya Bu ya. Waduh, kayaknya padat banget ya jadwal latihannya. Apa itu enggak menjadikan Elsa lelah, nanti malah dia malas-malasan gitu? Kalau begitu Bu. Enggak sih, insya Allah enggak terlalu itu ya, enggak terlalu padat Bu. Jadi jadi di antara latihan ini ada waktu kalau misalnya kelihatan Elsa sudah lelah, sudah capek atau mengeluh, nanti kita kasih waktu untuk istirahat bersama teman-teman. Jadi Elsa tidak merasa disingkirkan, tetap bisa beristirahat dengan teman. Rencana saya itu seperti itu. Wah, bagus sekali itu. Syukurlah Bu kalau memang Ibu sudah memikirkan sisi positifnya, sisi negatifnya gitu ya. Langkah-langkah Iya, yang akan Ibu ambil itu dampaknya bagaimana untuk mengatasi kelelahannya sendiri, Elsa. Ibu sudah terpikir gitu ya bahwa ketika ada jeda-jeda untuk istirahat yang memang di jeda istirahat itu bisa bermain dengan temannya. Mungkin dengan begitu memang akan memotivasi Elsa ya untuk tetap semangat gitu. Itu saya sangat apresiasi sekali dengan rencana-rencana Ibu ya. Sangat luar biasa, sangat bagus sekali itu Ibu. Saya setuju sekali dengan Ibu ide yang Ibu sampaikan tadi gitu. Gimana Bu sekarang kira-kira tuh setelah ngobrol dengan saya tuh, apa Ibu masih apa bingung atau masih galau gitu Bu? Bu, alhamdulillah, terima kasih banget. Ibu sudah membantu saya, Bu. Sekarang perasaan saya sudah lega, perasaan saya sudah tidak terbebani lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak sama Ibu. Mudah-mudahan kebaikan Ibu itu menjadi amal baik, Bu, amal ibadah, Bu.
Saya benar-benar merasa dibantu sama Ibu. Terima kasih banget, Bu. Mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu. Iya, sama-sama Ibu, nggak apa-apa. Karena saya juga waktunya lagi senggang gitu ya. Jadi saya juga merasa senang gitu, saya bisa membantu Ibu, bisa ngobrol-ngobrol dengan Ibu. Saya juga berharap mudah-mudahan proses latihannya lancar, kemudian Elsa juga bisa menjadi juara di tingkat provinsi gitu ya. Nah, kemudian ini ada satu hal lagi nih mungkin yang ingin saya pastikan dengan Ibu untuk rencana yang tadi sudah Ibu buat dan waktu yang sudah Ibu tetapkan. Nah, komitmen Ibu nih untuk melakukan hal itu, untuk melakukan rencana tersebut itu apa tuh Bu? Komitmen saya akan berlatih dengan giat mungkin sama Elsa, Bu, itu yang pertama. Kemudian saya akan membangun kerjasama dengan rekan-rekan di sekolah, membangun komunikasi lah supaya teman-teman, rekan guru, kepala sekolah juga mendukung pada semua rencana-rencana yang akan saya lakukan, karena apa yang saya lakukan ini demi kebaikan bersama, Bu, lebih menjaga baik nama baik sekolah, juga menjaga nama baik kabupaten, Bu. Mungkin itu komitmen yang saya akan lakukan. Oh iya, sungguh rencana yang bagus, luar biasa ya Bu ya. Dan Ibu juga berkomitmen untuk sesegera mungkin gitu ya melakukan rencana-rencana yang sudah Ibu buat tadi gitu ya. Nah kemudian Ibu untuk melakukan komitmen tersebut, Ibu ada rencana untuk hal lain nggak, misalnya atau bekerja sama dengan siapa gitu, itu ada nggak tuh? Untuk kerjasama ya seperti yang sudah saya katakan tadi, saya akan bekerjasama dengan, pertama mungkin yang paling itu adalah wali kelasnya ya Bu ya, wali kelas dari Elsa sendiri, karena memang kedekatan antara Elsa dengan wali kelas itu termasuk dekat juga gitu. Jadi saya mungkin akan ya meminta bantuan kepada wali kelas untuk memberikan motivasi sama Elsa. Kemudian ya dengan kepala sekolah juga saya akan meminta bantuannya, karena apapun itu yang kita kerjakan di sekolah pasti harus seizin dan sepengetahuan Bapak Kepala Sekolah, dan juga dengan teman-teman rekan-rekan guru, Bu. Saya minta untuk sama-sama melatih dan menjaga mood Elsa itu supaya dalam persiapan lomba ke kabupaten itu maksimal, Bu. Mungkin itu rencana saya untuk ke depan. Iya. Wah, sungguh luar biasa Ibu, tinggal action ya besok nih secepatnya. Minta doanya aja, Bu. Iya, insya Allah ya Bu, mudah-mudahan lancar gitu ya, berkat dukungan dari teman-temannya, dari orang tuanya, dari wali kelas juga, kemudian dari kepala sekolah gitu ya. Nah, mudah-mudahan dukungan-dukungan tersebut jadi support system untuk Elsa sehingga dia semangat, sehingga dia bisa menjadi yang terbaik gitu ya di provinsi, jadi juara satu yang terbaik gitu ya Bu ya. Amin. Ya, mungkin itu saja barangkali, atau masih ada lagi Ibu yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya telah mengganggu Ibu. Terima Iya, kasih. ya Bu, alhamdulillah saya juga senang bisa ngobrol-ngobrol dengan Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan menjadi harapan saya juga ya, Elsa menjadi yang terbaik. Sama-sama ya Bu ya, terima kasih. Mungkin saya akan lanjut, ada pekerjaan yang lain dulu barangkali ya Bu ya. Iya Bu, Bu, Iya. mangga. Ya, Terima terima kasih Ibu. kasih ya. Iya, sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.